ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Kul ngucap sira Muhammad. Innama harrama angin pestine ngaramno. Mengharamkan sapa Rabbi pengiran ingsun. Allah ngaramno to pangeranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabaira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kajina kaya dene iki. Ma tegese perkara. Pasti fawahis niku dibadali ma tegese perkara zuhara kang pertelo apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara badona ingkang ora ketok apa ma. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lan fawahis sing rahasia. Iki sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ayil maksiata tegese kemaksiatan. Wal baghyalan ing kedzaliman ala nasi ing atase manusa. Lakoni kedzaliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul hak iku azlimu jeneng kedzaliman. Wa antus syiriku lan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isrofihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah ora nurono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antaqulu lan to ngucap sira kabeh. Wa antaqulu lan to ngucap sira kabeh al-wahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Min tahrimi ma bayane saking ngaramno perkara lam haram kang ora diharamno apa ma. Wa wiri lan saliyane tahrimi ma lam haram. Walikulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep kedue saben-saben umat di umat maupun mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Faida ja'amu kanalikane teko apa ajalul umat la takhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat ahli sange ajal. Mesti reso nunggu saatan ing sak detik sak masa. Wala takdimu lan ora iso mati saka umat alihi ing atas ikhlas ajal. Ya bani Adam imma fihi tetep ing dalem imma itu ngomongi in asarti au ing non in asarti imma ing dalem al-majid kang cerita. Imma yakian nakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mungkin sing sira kabeh. Ya kusuna kang iso crita to kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah. Ayat ing boro-boro ayat iki. Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayat bukti kehadiran Allah, bukti keberadaan Allah. Paman mongko disapani wong itakoy wedi sapa man asirka ing kemusyrikan. Wa aslahalan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Salah kaupun mongko ora ana kuwatir mujud alih minatase man. Wala jumlan ora ana teman yahzanuna sisa teman fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina te wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa aladina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru an halan padha angkuh sapa aladina ayatakab baru dikse padha angkuh sapa aladina ada sang ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa aladina bi ayat. Ulai ta te mongkon-mongkon kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Gumu tayola ika fi ing dalem nariku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Penikulo terangaken mulai ayat Allah kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa Terus ini kalau terangaken bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya.
iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Terus saniki ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawahish ayil kabair zina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu ini wama basem. Terus wal isma wal bahaya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahaya biril haq, syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah mala ta'ala. Yang kula pikir ya, dan ini harus jadi perhatian. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan. Kula balik malah ya. Masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini bahwa Allahu ahad, Allahu samad. Itu namanya akidah mahdhur, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Sama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Ya, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kahu, tanah salu, fa ini mubahin bikumul umam. Sampai akhir dia singaram wakafir berjari kanji Nabi, kue nekao lan terus dia anak. Kue nekah lan dia anak, tanah kahu nopo, tanah salu. Fa ini mubahin bikumul umam, merbaku itu bangga, nak umat kuasa. Itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umat kuasa. Kualitas, surah kualitas, geruduk-geruduk kakak itu nopo. Kulo pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar. Di lain arti itu, di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Hanya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kahu. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajatnya dia, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jening dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Ibu orang kere wis jatuh. Bapak itu ndi bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kahu. Jadi dengan tanah kahu itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah tanah salu lewat sing tanah kahu menjadi fa'ini mubahin bikumul. Itu urut Nabi ngendikan tanah kahu, tanah salu fa'ini mubahin bikumul. Nah sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa'inni mubahin bikumul. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu yaitu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah, itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh.
mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wazahiyah birul haq, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula ini. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis, bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya birul haq. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kulo matur saat Quran ya, datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alladhina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukum wis ora mau. Sangka natijah kesimpulan hukum era mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap kafir. Mereka melakukan dosa gede. Lah fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal. Itu ya termasuk wazahiyah biologis. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afdhu bighairi ilmin fadallu napa? Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu napa? Hanya sesat dan apa? Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal. Mergo dalil wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim apa? Dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim. Bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kalau kan wis kere, anak loro kere, anak 10 luwih kere, kayak pengiran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anake 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa saya malah tambah juga. Kok karyawan loro wae juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini, tentukan wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Teng daerah kula ra kata model-model ini kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak sing mboten setuju nak kabeh halal. Kiai itu ana teori musyrik. Sing ana kabeh, sing awal kabeh wong musyrik tok wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pengeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwe kere. Sakjane kan yo rasional biasa. Tapi jarang kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tau akal sampe. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak itu kan akeh kan raniat gawe wong larat.
Sepanjang ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning tarakno apa? Saat kita anak sithik, iku ya ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nelongso nemen-nemen ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya jangan sampai kula setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di masjid, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau aku menangi polemik itu rekan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya disama Isalisa, disama Eropa. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan menggone langit ketiga. Jibril ben Nabi Muhammad ke munggah ngele ra karuan, prosedure ngele ra karuan. Wong biasa kok munggah pelan-pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu disama Isalisa, disama Eropa. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu disama Isalisa, disama Eropa. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat hancur. Nah sing iso munggah ya untuk terowongan khusus. Sing dipandhani Jibril, Mikail, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisa. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku uwit kurma. Asluha sabidun, akar-akarnya sabidun, maksudnya sabidun fil ardi. Tumacet ning bumi istilah pengiran wa faruha napa bisa. Cabang-cabang kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran itu apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mukhal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditem. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo, mergo nganggo tafsirane tiyang. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sana. Wong NU kafir murtad, mergo tahlilan. Nah, lili wong mati ku bid'ah. Terus waktu labitaten apa? Terus waktu labulatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wakula dolalatin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulane bae kula ulama sinau kitab pirang-pirang lan mboten seneng kok itu yang hukume piye Gus. Kula piye hukume piye ra piye. Enggak tahu apa piye hukume ra piye. Wong Quran iki haramno iki selingkuh wae sing cara-cara sing ekstrem-ekstrem. Nek bisa cilik-cilik ben ora apa-apa. Memang itu tadi. Saya tak cerita di sini bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan
Saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Bahak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nanti seminggu. Wah, mata. Tak tahu ya. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh, enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari itu dari wafatnya Nabi, terus haule kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Takutnya kan ekstrim, bukan boleh no hadis. Kalau tak ada, ya aku ya boleh no hadis. Nah Nabi menghentikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wonge nahlili wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge matang pulau binari wong mati hukume bid'ah. Sopo wonge nyatuke wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho. Yo hadise ngono iku persis ngono iku. Ya beda. Wah, kalau gitu ya ada. Artinya yang aku lah yang ngaku lah. Kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah kan ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama enggak punya apa? Jadi. Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate napa kok ditahlili? Padahal itu enggak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesen. Aku golekno hadis nek Nabi dawuh ngono, nek ana fenomena nabi mati protesen. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, ini nanti cangkem elek ora ono bare. Ya memang enggak sama-sama ada anggap enak rutin tahlilan gue kegiatan dibagi joget yang ngomong tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Tahlilan gede-gede gak tidak. Semua ngurungokno musik gede-gede gak tidak. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu menghukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, boleh padangnya hati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat itu bamus musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, hukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai lainnya. Mikir, ngerasa terus. Ya tangan ya kuih bang. Cek hobi hukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama dari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat untuk dihukumi nova fasik. Ya sebab itu harus ada kesadaran bersama. Jadi kita ini tidak boleh ikhlas dihuri ini. Saya sendiri tidak akan mengatakan nahlili wong mati sunat ibu tenang. Kalau sering ketemu anak cucu nih Basim Azhari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Basim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu ulama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdullah bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusohak, paham-paham yang harus diluruskan.
itu bin Bas nandingi karangan mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia ini cenderung apa? Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifah mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Jadi kok saat ini ngene, cara kowe sesat di Gusdur Habib Rizik. Ya ora ono bare. Itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tokoh nak gak polemik gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa baris tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman itu dianggap guyonan, ora usah bertaruh napa. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri itu loh, anggap baik aku nak salah, itu yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya akeh. Nah aku lagi bener, yang anggap baik aku lagi soleh. Nah gampang, ini Islam itu beda. So kalau Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kafir. Kita kan senang nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat. Nak toat mesti ditompo. Masuk ke toat lah mesti ditompo. Kadang ya ora ikhlas. Kadang ya kurang netepi syarat ru. Itu jenis Islam lara kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul gusr. Pokoke pangeran itu karepe sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakiai ruhena, usbar mangan sate, tetap ora zina, tetap berat. Dan saat keberatan menghentikan hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul yusra. Kalau Allah menghendaki kamu. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik pokoknya gunung. Jadi ini gunung nak ada waktu terus tunggu. Nggak nunggu orang wiridan, ada pelepok itu. Aina lazat, ainal muluk fi hadil lazat. Jadi dia nak sendur waktu, ainal muluk fi hadil lazat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, lepak-lepak ini enak mulu. Ya, lazat. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala dzikrillah tatmainnul qulub. Sehingga saat mereka gamane saat kowe ning kota misalnya duwe tangga ning klub dan sebagainya, kono wis ben aplikasi dhewe ku ya asik dhewe siji kowe pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu sing disebut ning hadis qudsi. Inna adna azabi alal alim an anzi ahala wa kamunajat. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat dengan pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 100 juta, karena duit itu suka atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit sedikit dia mencekap. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Sebenarnya duit penting. Ya ira duit, ira melaku. Berjuang orang orang duit, ya apa? Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wahakala. Kami pulau balen ini. Lalu pulau setuju fatwa model Pak Presiden. Ya, jangan sampai
karena kita memahami satu dua ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar as-sama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu kadang mengartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemui. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok yang mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhewe secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kan tetep tahlilan aku istiwa aku bro Allah ya zakartu fi malain sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Ya, fair saja ya. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama-sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sampai boleh dalil kiu tenan. Mau sementak ngamek kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja kan. Jadi ya itu tadi mergo padha bodhone ya. Sajane memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh ngarang ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Terus di sarahnya diterangkan begini. Unggur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo mu imam. Terus jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolalatin. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dolalatin wa kata nabi. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah. Ora nantang nabi ini. Jadi perkataan ilmiah terus ditulis Kanjeng. Delok lek Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kok sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Kalau nak nuruti ngoten nak, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya bin Bas dan kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab, niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Ali, ora kitab wasilah. Oh, sekarang ada ilah balawi bin sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak. Wong kita kula niku santri kula. Wah nak tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng ing imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham nek imigrasi. Disahadatno malih. Waduh wis mulai lahir disahadatno. Hanya karena harus dihukumi syirik, mergo saiki maca kitab wasilah. Disahadatno meneh. Dek oleh tersinggung ya Allah, inane urip wis pamuli cilik. Mungkin iso maca muin, maca wahab, maca jalalan, saiki Islami dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sampean cara konangan maca manah malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita mengalami wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bang. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak mukmin. Itu termasuk bahya biwiril. Pun kalau saya terus akan
Ya bani Adam imma ya'tiyanakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyritakno keagungane pengiran. Kalau kalian balik, ciri utama rasul niku sering nyritakno keagungane pengiran. Yaqussuna 'alaikum napa? Ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi Subhanallah bihamdi ada taqalbi warido nafsi Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi. Jadi ciri utama Rasul yakusuna alaikum napa. Terus memiliki maksudnya nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan iki maksudnya nafsiri famanit taqwa asyirka sapa sing menghindari Jadi pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwaca Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud di ambek pengiran, wape musyrik ambek sopo. Ape riya ambek engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong gak musyrik kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqnakum awalan napa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah ape dhewean apa entek mbek sapa? Ape musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula nanti iki masuk di santri nak mata ya dhewe. Sebenarnya kisah pengiran ya dhewe. Gak mungkin ya Rukin wani dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pengiran kaya nyewa LBH. Kowe penyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno pamanit tako asirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, enggak mati ya napa? Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Famangka yarju liqa rabbi falyamal amalan napa? Shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Itu dimulai dari itu tadi. Logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud dhewean, saat kita mati napa? Dhewean kama bada'akum napa tahu. Ini sing disebut walaqad ji'tumu nafuroda kama khalaqnakum napa awalan napa. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa ela hadza dikse ora wong siji ku azlam iku luwih. Mimman tinimbang wong. Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah kadiban ing kedista. Binis bati sariki kelawan nisbatno sarik. Napa nak wong dimitra duwe sekutu. Wal wala dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolen kaya wong sing nglakoni kemusyrikan. Au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man di ayat-ayat kelawan ayat-ayat Allah. Ayat Qur'an iki Qur'an. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani hum ing wong akeh. Isi buhum tegese mekenani hum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab disane kita. Mimma sing perkara kutibakan ditulis saka malahum kedhe wong akeh filausul mahfuz ing dalem mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa ghairi dari kalan saliyane mengkono-mengkono kabeh. Hatta idza jaa sibana likane teko hum ing alladina. Sapa rusuluna pira-pira utusan kita ing malaikat sing malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau mau padha ngucap sapa malaikat lagi maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tanpa krono bendas-bendasno atau krono melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Tak bujuna dikse nyembah sira kabeh min dunillah sang saliyane Allah.
Kalau padha ngucap sapa ngakeh dulu ana padha ilang sapa alihah. Ke pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu ilang kabeh, wo putri ilang sapa alihah ana sang kita. Falam naro mongko ora ningali kita gumen alihah. Wa sayyidu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngakeh ala anfusi ing atase awak dhewe nek wong akeh ing dalem mati nalikane kematian. Anak ing kanu kafir. Anak ing sak tenung ngakeh kanu sapa ngakeh kafirin aku kafir kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat. Utfulu majinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kala kang wis mlebu sapa umam ing kopikum sae pinge sira kabeh milal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan roh. Muta'alliqun de dawuh finari ku ta'alluq di utfulu lawan dawuh utfulu. Ulama dapat masari mancing sapa umat anaran roh. La anak mongko laknati sapa umat usaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah sing kang kebenaran sedulure umat. Di bola liha krana dadi sesate umat dia sebab dia. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwur. Hatta idzat daraku fiha kani. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Itu salah aku, jadi padha kumpul sapa umat ngarep lan umat guri, maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan. Dia yang dalam nar jami'an halis kafian. Qalat mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut-pengikut umat, wa hum te ukrohum al-abba ukra-ukra pengikut. Li ulahum maring napa pendahulu-pendahulune umat. Eli ajillaihi tegese maring papa-papa umat, wahum al-mas'ulun sing tinduk. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya tuluna. Rabbana pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Faati mongko kula aturi maringi panjenengan ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok akan tegese ingkang tikel-tikel menanari sing ingkang. Sekolah dawuh sapa wa ta'ala likul limdikum. Likul lan iku tetep peti saben-saben siji mingkum saing sira kabeh wa minan saing ngak. Dipun utawi ana tikel-tikelan. Azabun tegese siksa mudok akon kang tikel-tikel. Wala kila ta'lamuna tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilan ta. Malikul li fariqin. Ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Waqalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitan-kawitane umat li ukrohum maring umat sing buncit sing nguri. Sama kana lakum alaina min fadl. Sama kana mongko ora iku lakum kedue sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Perkali anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kabeh sira kabeh bisa berbina lan sebab kita. Di anakum takfuruna terus la anakum lho di anakum lho min fadlen terus li anakku bisa berbina motor boten enten lane lam tak turun li anakku lam tak turun lam ben kula boten enten lane keliru berarti ini mesti wonten lane li anakku lam tak turun kirang lam sing boten enten lane tambah li anakum krono sak temne sira kabeh lan takfuru ora kafir sira kabeh disababina sebab itu. Sing boten enten lame ditambah li anakum krono sak temne sira kabeh lan takfuru ora kafir sira kabeh disababina kan sebab itu. Panas mongko te kita wa antum sira kabeh sawaun ku padha. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzul azab. Fadzul mongko nyiki kono sira kabeh azab ing siksa. Bimas perkara kuntum kang ana sira kabeh utak siguna iku nglakoni sira kabeh. Pokoke kula terangno masalah ketika dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode. Jadi eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan.
Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil kiamat. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil kiamat. Mohon kula terangkan. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah apa? Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Nah, tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi orang sabuk rasano, mungkin ilmiah. Kemudian wanita tanggung jawab dengan ada pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus beratas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja. Dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena atas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu yang benar-benar pegang inna dina indawil Islam tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah itu. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nama demokrasi. Nah, ada pertanyaan ngoten panjang repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuensi. Misalnya gue di pilihan, wah anak kiai rano sing kuliah, rano jadi dokter lagi no kabeh. Dan lagi no kabeh orang Islam digodoni raro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah, tapi efek kuliah mau pacaran. Kadang mulai bawa anak rajilah. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lah ini itu kisah tawar, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Niku tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya ya itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan diri. Ini yang sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenang. Termasuk pertanyaan sama nak baca kitab-kitab karangan tiap ulama tak nihiyat. Lalu naka anji. Pertanyaan saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar orang itu ora masalah seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa Islam. Corong seni, wong wedok belum baru keindahan. Corong Islam dihukum. Dan misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok itu, atau paling enggak tidak mendagukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi subhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam.
Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya itu. Honor rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat, salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi rukin ya iso dijilbabi kok ngajari salat, mergo bojone ngajari. Apa terus rukin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riyang. Apa tetap ora wajib iku urusane dhewe. Macam nak ditapak ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampean tak ceritani kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wafid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi Menteri Agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya Zeni jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Barokin wajib maju, melok kompetisi. Benar kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya tuh ini, itu semare dia itu nomor 2 politik. Walau bebas lima, senajan untuk itu kudu lima, itu semari perkara orang takbir. Walau bebas lima, meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah uang. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bagus itu. Lho gitu ya, andaikan sampean pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andaikan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andaikan Bali di Hongkongkan atau di Hollywoodkan atau di Las Vegaskan, itu berapa miliar satu malam. Wong bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir Arab lu tidak fair saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun saya tidak politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang selingkuh. Sing liyane konangan itu yang ada jelas tenan. Cara direktur Bank Mandiri yang kecekal kita koi. Kenapa Bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena Bapak kriminal ya enggak, ya karena ketahuan gitu. Meskipun kriminal. Tidak betul, ini santri benar ini. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik. Kayak Mbah Hasyim Asy'ari dulu terus Gus Wafid, sekarang Gus Dur mungkin kayak Zeni.
Ya kayak Pak Amin Yusril ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya banyak ulama dulu Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo saat angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit ini. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi itu iso sugih. Konter-konter HP yang jual pornografi itu iso sugih. Orang-orang iso sugih perkara fakultas tas. Berarti agama kan problem saja. Cara andekan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak juga mubalik, juga Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suweng itu duit akeh Madonna konser nopo. Suweng kiai ini mubalik kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suweng ini Britney itu juga nopo. Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji katerin menterian berpenjara tentang duit miliaran receh nanti nggak apa penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, ya udah baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah. Kenapa para kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena jabatan. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib atau adol judi. Orang Roma itu disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di MUI itu ada takbir sorry. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-idam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibat lilma. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus. Anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas. Buddha itu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa? Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung pasti banyak DPR Islam, dibeli singgoten ada teroris PKS singgoten misalnya. Itu kan kemudian ngono ra mesti apa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora apa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Kan kalau nggak ditapai kantor-kantor Gus, sebenarnya buat tindakan dari politik.
Saya bilang, saya pribadi enggak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto, Pranowo, Satrusin untuk aran terus, Wijaya, Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai sefer. Paham gitu belum? Sebab itu ya, itu balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum apa? Dia akibat apa ikut dosa? Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Iku wong alam, iku sing ulama masjid jambak ini nakalan ra iso jawab. Iku dene mau gawe pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi subhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GRN. Nah cara pula adilnya ngeten yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ramus tiga tak kaya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap aja sehat jadi tokoh lah, itu kan repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampean punya yayasan, mengkis, ono yayasan sing sehat daripada didakok kene malah diakibat ludes atau dikene sing apa? Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min ajza dikatabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana qatala nafsan jami'a wa man ahyaha fa kana ahyan nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Yaitu tadi kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara apa? Nah, mana ini peringatan kan jenengan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong Ahli Sunnah. Mau sampeyan rumah tenan. Maksudnya jenengan intinya ini, nak dipimpin Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ciri utamanya itu kan lembek. Ini kuburan ya apa, apa-apa ya apa. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Lah itu terus datane diakek itu terus piye. Lha ndak iki berhubung lagi ora percaya jimat kiswah Ka'bah ya utok. Foto Ka'bah ora dadi akeh, ora dadi jimat. Umpo sing mimpin Mekah itu wong Ahli Sunnah. Roken juga tak kupil akeh Mustafa Cekuan. Lha itu bener-bener tau tak baru. Ora kiswahe tok tak Ka'bah ya apa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nanti digo mulai. Lah itu malah Ka'bah. Mungkin suare payu punya bahasane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Arab. Iku ben Ka'bah ora protol. Ora gobel tuh, mergo digo apik digo napa?
Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dia itu sepaneng nerangno hukum Islam. Nah, wong ahli sunnah kan orang lunak. Dikira-kira umpama sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ana bocah atokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. GNO paling muni ora apa-apa, agak apa tenan. GNO ora ngoten. Wong sowan bapak yo ono, kaosan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Oh. Damai. Nah, kira-kira umpama ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene iki. Kayak Turki kan iki ngene. Dan saat ya itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan dunia kayak gini, pluralisme. Jadi ya matanya beda-beda. Orang sing jilbab, orang sing anti cadar, orang sing nganggo kaos ketat asal jilbab lah, semua macam-macam. Mesti jauh sepuluh beda-beda. Orang sing ngirim, orang sing boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Lalu ngendikane Nabi. Seorang pemimpin itu susah, tujuan tanggung jawab. Kulukum nopo. Lah repot malah ini kalau cerita. Pemimpin nak salah dihitung di Solo. Jadi yang disebut Quran, mayat timingkun nabi fahisatin mubayyinati yudu'ab lahal adabun nopo dikret. Nak wong wedok biasa salah disani sitok. Tapi nak bujune nabi yudu'ab lahal adabun nopo dikret. Nak salah dihitung karena kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benar pemimpin dia punya akibat secara apa? Kasus ini lama kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib sampai Gus Dur. Kalau sering kita apa ikhtiar, orang jenengan benar di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawabnya sen. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Karena aku rata ngomong politik, mulai di sini alam itu nerang Quran ke hadis, Islam dimulai ke Quran ke hadis, hadis berizin bersinten. Tetapi pertanyaan pula jawab, lagi wajib tak takut itu? Mau kira takut itu apa melebur rokok di bosen? Nah, kira wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar, hadis berizin atau kusur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi yang takut kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan alamat ulama rusak nek ismajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Itu jadi ruwet. Gara-gara wajib jawab ini mesti milih salah sitok, Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedingi FBI, nak milih Habib Rizik gedingi itu wali diswiting. Mulai di usum Arab Barat apa? Sweeping. Terus lagi duit sweeping. Aku berisik kalau duit ya, kayak senario ya, kayak sembilo pengacara kondang-kondang, Gustur ya, kayak aku kira apa? Di sweeping, walor. Jadi kalau tak takut itu, doper takut nol itu wajib tau. Betul wajib lah, ini rawat wajib ya. Takut dan orang yang benar tak jawab itu ya wajib, atau kok? Karena ini jadi itu wajib tahu. Murah wajib. Jadi termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke orang hati. Mereka uang lebih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Hindu Islam. Rupanya Quran apa? Itu yang ikut. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakat tema Quran hadis supaya kita jaga tradisi terus mansana sunatan apa hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku tanah salu tak ini mubahin dikumulima bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat maka Nabi ngendikan tak ini mubahin dikumulima maka saya apa susahnya misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah betapa jeleknya zina karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi jaga, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur, fataya rakaru. Kalau biasa ngajian terbuka.
Kita ini lama model apa? Nak jadi jurkam kafe lo, pas jadi juga anjalalen ngontak ngantuk. Ini kan, kalau biasa ngeritik ya ini. Jenengan oleh radio, nak kampanye rapi lo orang asing ngontak. Gubernur bupati yang kita pilih, mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melangkau ngapa. Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan dari baru-baru. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang, ada kalau gue sinau, gue sholat, gue sepenuh tadi. Karena saya takut nanti suatu saat di desa itu bila salah satu kandidat tak kenal, pas mulang Quran ngantuk, pas sampainya bupati nopo semangat. Bukan lucu, cuman kalau kita pengiran alor, hak oleh kurang ajar, demi aku ngontak ngantuk, demi aku kurang ngantuk. Nak takut pengiran itu kalau ada itu jawab. Nah kalau kata ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau keluar kok. Dan saya yakin harus begitu. Bang ini kalau cerita karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti kedetail ini. Sampai pola usul ularu, nopo leu. Karena gak ada akibat ini, mantana sunatan hasanatan atau mantana sunatan nopo saya. Bon keluar terus. Innal ladina satamau ngaketa baru kang mendustakan sapa ladina di ayatina lan pira-pira ayat kita. Wastak baru lan padha sombong sapa ladina takab baru. Tegese sombong sapa ladina anda saking ayatina. Falang minum mengora iman sapa ladina biha lan ayat. Iku la tufattahu lagu. Iku ora dibuka lahum kedhi ladina apa abu sama ya apa pira-pira lawane lain. Ida urija nalikane den unggah napa fi arwahihim apa ruh-ruhe alladzina ilaina maring sama badal mati sawise kematian bayu batu mongko dendono apa biha ikilah arwah ila sijine maring roko disilati mukminin lan berbedane wong mukmin fatuk tahu mongko den buka apa ada sama lagu maring mukmin wa isadulan den unggah napa bi ruhi apa ruhe mukmin ila sama isa bi maring lan ketujuh. Kama kau tidak berkorban walau datang semua kau kumati hati tinggal. Walau kuluna orang bakal menuju sopo aladina, seperti yang ting sombong wau. Al-jannah tak ing swarga. Hatta ya lijal jamal fi sambil siap. Hatta ya lijal hingga sombong dua wal jamal lopo untung. Yang pola sisi sombong dua wal jamal lopo untung fi sambil siap ing dalam lubangnya jauh. Takbil ibroti tegese lubangnya apa jauh. Wawa teduhulul jamal fi sambil fiat atau wulul jamal fi sambil fiat. Blokune untuk begini lubang jarum gue mungkin ini kurang mungkin. Saya ada mengkau kayak mengkono duhulul tem lebune aladina terjadi di ayat ini. Wakadari kalan iba mengkono kafe. Wakadari terjadi nasi malu insun al muslimin an biro prong sing disobi kufri sebab kekafiran. Lagu minjahan nama mihadin. Lagu min tetap ketiwang ada minjahan nama sayang rokok jahan nama mihadin utawi lemek epirosin dikese lemek sangka api mas. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong-wong neraka iki dicerita. Lahum nabi tetep kedhe ahlun nar min jahannam sang jahannam miha genetai lemek firosin. Wa min fawqihim lan saking dhuwure ahlun nar hawasin utawi tutup. Astiatun iki pira-pira tutup minanari sang neraka. Utai hawas jamu hosiatin jamae lafat wasiat. Watan minuhu tetamine hawasin iku iwadon iku dadi kegentenan minalya isane ya Allah sifate ingkang kedua. Waka dari kalan iku mengkono-mengkono kabeh nasi mal ing azalimin lan pira-pira wong saleh. Waladina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat muttaqun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ora bakal napa merti-merti ingsun. Nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kecuali ing kemampuane nafsan. Tokotah tegese ing kemampuane nafsan nal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal liku nafsan illa wus'aha iku istiradun iki jumlah mutarif. Benalu antarané mubtada walladzina amanu wa amilus sholihat. Khobar kang utahe khobar mubtada iku ngene ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ashabul jannah iku penduduk swarga. Hum utahe ulaika fi endel jannah khalidun iku lan kekal. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langsung. Iki ayat iki penting. Nah wis ning swarga wana zakna lan jabut ingsun mak ing perkara fisuduriin tak ing dalem atine alladzina. Min hilin saking berhenti atau kebencian sikbin iki berhenti. Karena kang ana posisi kebenau antarané ahli jannah di dunia ing dalam dunia.
Jadi kowe gedeng kiai A, kiai A gedeng kowe, padha gedenge ning dunya bukan mau padha mlebu swargane. Jadi guru kula dari Mbak Mun iku nunjukno nek wong saleh lae iso gedeng-gedingan ning dunya, mergo sifat gedeng-gedingan dijabuti pangeran sampeyan ning tuwa. Mana gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro gedeng-gedingan ra apa-apa. Sampeyan nek padha mlebu swargane lagi dijatuh. Lho ora wajib. Pangeran ngendikane wanajana mafi sudurihim minggir. Jadi dijabuti sifat benci total sausé padha-padha ning suar. Tapi nek ning dunya gedeng sithik-sithik ora masalah. Mun lho iki ayate sorry. Jadi wanajana mafi sudurihim minggir fiktin kana benang fiktin. Tapi Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan Ali Aisyah tahu tukar. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat tenang. Kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasib pengiran, wong podo APM lebih swarga. Lah sifat saling kebencian, engkau dijibuke ngenteni, nak wis podo-podo ning. Artinya dia nanti jari, nak ning dunya urung tidak. Dijatuh, lalu cek pertentangan, kurang apa? Dijatuh, harus buat, lalu orang takut ini itu kan harus buat, orang harus buat, banyak ngaji Quran, mulai cilik, orang alim diwara aja, buat ben, kalau kita lihat mana aja nama si keturin apa? Gue sunai pangeran geding-gedingan sidik-sidik, mari gaul ini, udah mari gaul sama ada yang musuh di kegiatan, sama ada kok kritis ya. Iya, saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi tawannya kok implek macam. Nanti pengiran mana aja anak maafi susurin apa? Dijabuti sifat kebencian, salusnya podo-podo neng. Ini zaman itu orang tidak. Takkan pengiran menjabut barang mesti. Ya turun barang itu. Mungkin orang apa? Neng soal. Tadi kan rumah komunitas di sange misor-misor jannah tak suri. Kami sore gedung-gedung jannah palan dari pura-pura sungai. Waktu orang podo ngucap sop ahli jannah indah istiqror nalikane wis nekap dia mana jadi ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah alladzi kang hadana kang nudina sekolah dina ing kita. Li hadzal amali maring kila amal alladzi kang hadana kang utawi iki jasa uji walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunalan orang kita wilinah dia supaya nopo hidayat kita. Laulaan hadana umpama ora nunjukno nek kita sapa Allah. Kulifatin buang ngopo jahabu laula apa jahabe laula li dilala bima to li dalala bima krana oleh nunjukno perkara kobel kang sedurunge jawab alih atas dijawab. Laqad ja'a rusul rabbina bil haqq. Teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pengiran kita bil haqq lan. Wanu bilang padha den panggil sapa ahli jannah. An ing sini kelakuan mukhaffafat dan mukhaffafah anahu fikse sak temne kelakuan al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsa ing dalam panggonan sing 5 diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah sak temne mengkono-kono swarga iku urip tumbuh iku den warisi sira kabeh ing jannah dimas perkara kuntum tamono sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira. Nah, iman sore dia ayat ini jadi dijabuti sifat orang cocok kebencian sausnya melebu. Jadi nanti itu yang geding-gedingan sidik-sidik itu bahasa ria itu normal.